Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku berkata kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada perayaan Hari Raya Hati Kudus Yesus, kita diajak untuk merenungkan inti terdalam dari doa pribadi Yesus, yakni hatinya yang penuh kasih, kelembutan, belas kasih, dan kerahiman. Dalam Injil hari ini, Yesus membuka hatinya kepada kita dan memperlihatkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Ia bukan Tuhan yang jauh dan menakutkan, melainkan Ia adalah Tuhan yang dekat, yang memahami kelemahan manusia dan mengundang setiap orang untuk datang kepadanya. Injil hari ini dimulai dengan doa Yesus kepada Bapa. Yesus memuji Bapa karena rahasia kerajaan Allah tidak dinyatakan kepada orang-orang yang menganggap dirinya bijaksana dan pandai, tetapi kepada orang-orang kecil. Perkataan ini bukan berarti Yesus menolak kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. Yang ditolaknya adalah kesombongan hati yang merasa tidak membutuhkan Allah. Orang kecil yang dimaksud Yesus adalah mereka yang menyadari keterbatasannya, yang datang kepada Tuhan dengan hati yang sederhana dan terbuka. Hati Yesus yang selalu terbuka bagi orang-orang seperti itu. Sepanjang hidupnya, Yesus lebih banyak mendekati para pendosa daripada orang yang merasa dirinya benar. Ia menerima para pemungut cukai, mengampuni para pendosa, menyembuhkan orang sakit, menghibur mereka yang tersingkir. Hatinya yang selalu bergerak oleh belas kasih ketika manusia yang terluka dan menderita. Karena itu, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus bukan hanya perayaan devosi, melainkan perayaan kasih Allah yang nyata dalam diri putranya. Kemudian Yesus mengucapkan kata-kata yang sangat menghibur. "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Undangan ini ditunjukkan kepada semua orang. Tidak ada syarat tertentu. Tidak disebutkan bahwa hanya orang yang suci yang boleh datang. Tidak dikatakan bahwa hanya mereka yang sempurna yang diterima. Semua yang letih, semua yang berbeban berat,
semua yang terluka dipersilahkan datang kepadanya. Betapa banyak orang pada zaman sekarang hidup dengan beban yang berat. Ada yang memikul beban ekonomi, ada yang bergumul dengan masalah keluarga, ada yang terluka karena kehilangan orang yang ia cintai, ada yang berjuang melawan penyakit, ada yang membawa luka batin yang tidak diketahui siapapun. Tidak sedikit pula yang merasa lelah secara rohani karena dosa, kegagalan, atau rasa bersalah yang terus menghantui. Dalam situasi seperti itu, Yesus tidak pertama-tama memberikan teori atau nasihat yang panjang. Ia terlebih dahulu menawarkan dirinya sendiri. Ia berkata, "Datanglah kepadaku." Disinilah kita melihat keindahan hati Yesus. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa salib. Ia tidak mengatakan bahwa semua masalah akan langsung hilang. Namun ia menjanjikan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kehadirannya yang memberikan kekuatan dan ketenangan. Orang yang berjalan bersama Kristus tetap menghadapi kesulitan, tetapi ia tidak lagi memikulnya sendirian. Yesus kemudian mengajak kita untuk memikul kuk yang diberikannya. Dalam pengertian umum, kuk adalah alat yang dikenakan pada hewan untuk bekerja atau menarik beban. Biasanya kuk identik dengan sesuatu yang berat. Namun Yesus justru berkata bahwa kuknya enak dan bebannya ringan. Mengapa demikian? Karena kuk yang diberikan Yesus adalah kuk kasih. Ketika seseorang hidup dalam kasih Allah, segala sesuatu memperoleh makna baru. Salib memang tetap ada, tetapi kasih membuat salib itu dapat dipikul dengan pengharapan. Yesus juga berkata bahwa ia lemah lembut dan rendah hati. Inilah satu-satunya tempat di dalam Injil di mana Yesus secara langsung menggambarkan hatinya sendiri. Ia tidak berkata bahwa hatinya perkasa, mengagumkan dan menakutkan. Ia berkata bahwa hatinya lemah lembut dan rendah hati. Hati yang lemah lembut adalah hati yang tidak menghancurkan orang berdosa, melainkan mengangkatnya kembali. Hati yang rendah hati adalah hati yang rela turun untuk menyelamatkan manusia. Pada hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, gereja mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke dalam hati Kristus. Dari hati yang tertikam di salib, mengalirlah darah dan air, lambang sakramen-sakramen gereja dan tanda kasih Allah yang tak terbatas. Hati Yesus terus berdetak bagi umat manusia. Ia tetap mencari yang hilang, menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, dan mengampuni orang yang berdosa. Maka pertanyaannya bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh percaya pada kasih hati Yesus? Seringkali kita lebih mudah percaya pada ketakutan daripada kasih-Nya. Kita merasa dosa kita terlalu besar, luka kita terlalu dalam, atau masalah kita terlalu berat. Namun Injil hari ini mengingatkan bahwa tidak ada beban yang terlalu berat bagi hati Yesus. Ia mengundang kita untuk menyerahkan semuanya kepadanya. Marilah pada hari raya ini kita datang kepada hati Yesus dengan segala keadaan hidup kita. Datanglah dengan sukacita, dengan kesedihan, dengan keberhasilan, dengan kegagalan, dan dengan harapan ataupun kecemasan. Di dalam hatinya kita menemukan tempat perlindungan yang aman, sumber penghiburan yang tidak pernah kering, dan kasih yang tidak pernah berakhir. Sebab hati Yesus adalah hati seorang gembala yang selalu mencari domba-dombanya, dan ia tidak pernah berhenti mengasihi mereka sampai akhir. Allah Bapa yang Maha Baik,
Semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabdamu, sehingga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.